Selesai sudah babak penyisihan Liga Champions dengan format baru musim 2024-2025 yang digelar serentak pada matchday ke-8 pada Kamis 30 Januari dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Dalam format baru Liga Champions, 36 peserta disatukan dalam satu klasmen liga. Setelah bermain 8 kali, 8 tim teratas klasmen akan lolos langsung ke babak 16 besar. Tim peringkat 9 hingga 24 masih berpeluang lolos melalui babak playoff, sedangkan tim sisanya akan tersingkir. Dari 8 pertandingan yang telah dimainkan, banyak hasil-hasil mengejutkan sampai merubah gejolak klasmen akhir. Sempat mengalami kendala. Beberapa tim unggulan seperti Bayern Munchen, Real Madrid, Inter Milan, dan Aston Villa berhasil menang meyakinkan atas lawannya. Begitu juga dengan PSG dan Manchester City yang akhirnya mendapat satu tiket playoff 16 besar Liga Champions. Dua wakil Italia selain Inter yang masuk radar playoff Liga Champions yaitu Milan dan Juventus menerima hasil apes karena mengalami kekalahan di pertandingan terakhir. Kekalahan itu seakan menjadi petaka. AC Milan yang seharusnya bisa mengunci posisi 8 besar atau lolos langsung ke 16 besar akhirnya harus menjalani playoff. Milan kalah 2-1 dari Dinamo Zagreb, tim yang finish di posisi 25 klasmen akhir Liga Champions. Sementara Juventus yang seharusnya bisa berada di zona tim unggulan fase playoff babak 16 besar terlempar ke peringkat 20 klasmen karena kalah dari Benfica. Terlepas dari hasil Juventus dan Milan, Aston Villa, Leverkusen, Inter, dan Arsenal memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions dari jalur 18 klasmen atau secara langsung. Mereka mengikuti jejak Liverpool dan Barcelona yang telah lebih dulu lolos langsung ke babak 16 besar, termasuk juga Lille setelah mengalahkan Feyenoord dengan skor telak 6-1. Capaian itu tak lepas dari hasil imbang yang diraih Atalanta ketika bertandang ke Camp Nou menghadapi Barcelona. Anak asuh Gianpiero Gasperini ini berhasil menahan imbang Barcelona dengan skor 2-2. Padahal Blaugrana selalu unggul lebih dulu. Meskipun imbang, tak ada perubahan yang terjadi di klasmen akhir Liga Champions. Barcelona tetap bertahan di posisi 2. Perolehan poin Barcelona sama dengan Arsenal yakni 19. Tetapi Blaugrana unggul soal produktivitas gol dibanding dengan The Gunners. Sementara itu, drama menegangkan justru tersaji di perebutan jatah playoff klub papan tengah antara Manchester City dan klub Brugge. Bermain di Etihad Stadium, Manchester City yang unggul segalanya justru sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-45 melalui gol Rafael Onyendika. Berawal dari pergerakan Christos Zolis yang merangsek ke kotak penalti Manchester City dari sisi kiri dan mampu melewati Matheus Nunes. Ia lalu melepaskan bola ke sisi seberang yang sempat mengenai kaki pemain tuan rumah. Bola tetap bisa dikuasai oleh klub Brugge dan Rafael Onyendika melepaskan tembakan yang gagal di tepis Ederson. Usai turun minum, Manchester City mendapat 45 menit untuk mengubah nasib mereka. Setelah gagal mencetak gol pada babak pertama, babak kedua hadir cukup menjanjikan bagi The Citizens. Mateo Kovacic menerima umpan dari John Stones di tengah lapangan. Seorang diri, Kovacic berlari menembus lini pertahanan klub Brugge untuk tiba di depan kotak penalti lawan. Ia dihadang oleh 3 pemain bertahan lawan, tetapi tetap mampu melepaskan tembakan mendatar yang menghujam gawang Simon Mignolet. Pep Guardiola dibuat bernafas lega oleh gol anak asuhnya pada menit ke-53. 2 menit berselang, klub Brugge berusaha untuk menunjukkan reaksi cepat. Namun usaha Zolis kali ini masih bisa diselamatkan oleh Ederson. Sementara dengan kondisi imbang ini, Manchester City mulai menunjukkan kepercayaan diri mereka. Aksi Manchester City memaksa klub Brugge membuat kesalahan fatal pada menit ke-62. Josko Gvardiol menyerang dari sisi kanan lapangan dan berusaha mengoper bola ke Erling Haaland. Gvardiol saat itu berdiri dekat dengan garis gawang klub Brugge. Bola kiriman Gvardiol belum bisa mencapai Haaland, tetapi berbuah gol bunuh diri dari Joel Ordonez. Usaha Ordonez menyapu bola justru mendorongnya memasuki gawang Simon Mignolet dan merubah skor menjadi 2-1. Posisi sudah aman, Manchester City ternyata masih ingin memperbesar skor dari lawan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik pada menit ke-77. John Stones melepaskan umpan dari tengah lapangan yang diterima dengan baik oleh Savinho dari sisi kiri kotak penalti klub Brugge. Savinho mengontrol bola sebentar sebelum mendekat ke arah gawang dan menaklukkan Simon Mignolet.
Berkat kemenangan 3-2, Manchester City finish di urutan ke-22 fase Liga dari Liga Champions dan mendapat 1 tiket babak playoff. Sementara itu PSG juga berhasil menang meyakinkan 4-1 di markas VfB Stuttgart dan Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Les Parisiens dengan mencatatkan hat-trick. Berikutnya sebanyak 16 tim peringkat 9 hingga 24 akan diundi untuk memainkan babak playoff perebutan tiket 16 besar Liga Champions 2024-2025. Undian untuk babak playoff dijadwalkan pada 31 Januari 2025. Pertandingan leg pertama dijadwalkan pada 11 dan 12 Februari 2025, sementara leg kedua akan berlangsung seminggu setelahnya. Tim yang finish antara posisi 9 hingga 16 di fase grup yaitu Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich, AC Milan, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain akan dibagi menjadi unggulan atau seeded dengan undian yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara di posisi 17 hingga 24 ada AS Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting, dan Club Brugge. Artinya, tim di posisi ke-9 dan ke-10 akan bertemu dengan tim di posisi 23 atau 24, sementara tim di posisi 15 dan 16 akan berhadapan dengan tim posisi 17 atau 18. Pada babak playoff, tim-tim dari negara yang sama bisa bersaing bertemu di playoff dan ada kemungkinan juga bahwa klub-klub yang telah bertemu di fase grup bisa bertemu lagi di babak ini. Setelah babak playoff selesai, 8 pemenang akan bergabung dengan 8 tim teratas yang sudah lolos otomatis untuk membentuk babak 16 besar. Dari sini, kompetisi berlanjut dengan format gugur tradisional hingga final. Perubahan format ini bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan memberikan lebih banyak peluang bagi tim untuk bersaing di tingkat tertinggi sepak bola Eropa.